البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, betul begini ya. Qala Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, masuk ke masih di muka surat 84. Insya Allah ini ringan ya pembahasan yang di akhir-akhir ini. Ma yalzamul mustafti, apa yang wajib dipenuhi atau dilakukan oleh orang yang meminta fatwa. Yalzamul mustaftiya umur. Ada beberapa perkara yang wajib dipenuhi oleh orang yang meminta fatwa. Al-awwal, yang pertama, an yurida bistiftaihi al-haqqa wal amala bih. Menginginkan dengan permintaan fatwanya itu apa? Dia menginginkan kebenaran dan pengamalannya. Bukan hanya ingin tahu kemudian mendurhakai seperti orang-orang Yahudi itu. Tayyib. La tatabu ar-rukhas, bukan menginginkan untuk mencari-cari keringanan, fatwa yang meringankan. Selama ulama masih mengatakan haram, kita coba telepon yang lain, mungkin ada nanti misalkan atau apa. Nah, itu nggak boleh, itu niatnya sudah keliru, niatnya ingin melepaskan diri dari syariat sejak awal. Kecuali kalau niatnya memang ingin tahu kebenaran, ternyata ulama mengatakan halal, alhamdulillah dan sebagainya. Wa ifhamal mufti, ifham yaitu apa? Membungkam mulut si mufti. Ditanya kemudian apa? Didesak, tahu-tahu muftinya terbungkam, diam. Ini sering makna ifham demikian. Wa ghaira dzalika minal maqasidis sayyi'ah, dan yang lain-lain dari maksud-maksud yang buruk. Ya, itu apa? Tidak ingin untuk yang itu. Wasani, yang kedua, alla yastaftiya illa man ya'lam au yaghlibu ala dhannihi annahu ahlun lil fatwa. Dia tidak minta fatwa kecuali orang yang memang mengetahui atau yaitu mendominasi persangkaan dia bahwasanya ini orang yang layak untuk berfatwa. Jangan tanya ke sembarang-sembarang, apalagi di zaman jahiliyah, tanyanya kepada bomo atau tanyanya kepada apa itu, kembali ke qur'ah, apa itu, undian. Coba kita cabut anak panah, kita berangkat atau tidak jadi berangkat atau apa, yaitu minta fatwa ke sembarang-sembarang. Wa yambaghi an yakhtara awsaqal muftin, dan hendaknya dia memilih mufti yang paling terpercaya, ilman wa wara'an, secara ilmu dan secara kehati-hatian. Kalau memang ada mufti lebih dari satu, maka hendaknya memilih yang terbaik. Dan boleh juga untuk apa? Kita menelpon lebih atau menyurati lebih dari satu orang mufti. Untuk apa? Untuk mengumpulkan fatwa-fatwa mereka, dan itu biasa sejak dulu. Bukan dalam artian untuk melagakan, tapi memang untuk mengumpulkan. Karena apa? Jelas orang lebih merasa tentram ketika 3 orang mufti fatwanya sama daripada hanya 1 orang. Itu wajar. Tayyib. Sebagaimana kata Imam Al-Albani dalam kitab beliau At-Tasfiyah wa Tarbiyah, jelas jiwa manusia lebih tentram terhadap apa? Pendapat jumhur, yaitu banyak ulama mengatakan demikian. Kita lebih tentram daripada fatwa 1 orang. Lalu beliau mengatakan, tapi kalau dalil jelas, maka walaupun yang berfatwa itu sedikit, maka wajib untuk diikuti. Cuma masalah ketentraman hati, boleh kita menanya ke banyak ulama, bukan hanya 1. Tayyib. Waqil yajibu dzalik, ada yang mengatakan wajib. Yang betul tidak wajib. Kalau semuanya memang mufti yang layak jadi mufti tentunya, maka apa? Kita boleh memilih salah satunya, tidak harus yang terbaik. Cuma apa yang bagi, yaitu seharusnya, tapi tidak sampai wajib maksudnya. Tayyib. Asalis, yang ketiga, an yasifa halatahu wasfan shadiqan daqiqa. Si penanya dia menggambarkan keadaan dia dengan apa? Sifat yang jujur dan terperinci, yaitu detail. Jangan cuma global saja. Ayah saya sudah meninggal dunia, apakah saya dapat warisan? Jelas mufti mungkin apa? Dohirnya, ini laki-laki lah. Dia muslim lah. Tadi dia salam. Ya sudah, kamu dapat warisan setelah ahlul furud mendapatkan bagiannya, kamu asobah. Sementara apa? Dia nggak menjelaskan. Naudzubillah, yaitu ya memang sih saya anak dia, tapi saya yang meracuni saya. Naudzubillah macam itu. Jelas nggak boleh. Pembunuh tidak akan mewarisi dari orang yang dia bunuh. Maka harus dijelaskan secara terperinci.
Kalau tidak dijelaskan secara terperinci, mungkin dia akan datang nih, syekh pun membolehkan. Sementara anak-anak yang lain bilang, tak boleh, kamu yang membunuh bapak. Enggak, ini syekh membolehkan. Padahal apa, syekhnya tak tahu bahwasanya anak ini yang meracuni ayahnya. Na'udzubillah. Dan itu banyak terjadi ya. Karena apa? Ingin segera mendapatkan warisan. Ka qaulis sa'il, seperti ucapan si penanya, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'anal qalila minal ma'. Sesungguhnya kami pernah mengarungi lautan, yaitu apa? Naik kapal di atas lautan, dan kami hanya membawa sedikit air saja. Fa idza tawadda'na bihi atishna. Apabila kami berwuduk dengan air tadi, kami akan kehausan. Nah, ini menyebutkan apa secara terperinci sahabat yang biasa naik kapal itu. Biasa berburu ikan, mencari ikan, jadi nelayan. Afana tawadda'u bima'il bahar, maka apakah boleh kami berwuduk dengan air lautan? Tayyib, Rasulullah pun mengatakan, na'am, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Ya, dia ini airnya suci dan ditambah ilmu apa? Bangkainya itu halal. Tayyib. Dijelaskan, yaitu apa? Airnya ada tetapi sedikit, dan kalau kami berwuduk dengan itu kami haus. Ini dijelaskan situasinya. Terdesak. Tayyib. Ar-rabi, yang keempat, annahu an yantabiha lima yaquluhul mufti. Hendaknya si penanya itu betul-betul mewaspadai atau apa? Menyimak dengan baik apa yang dikatakan si mufti. Haitsu la yansarifu minhu illa wa qad fahimal jawab tamaman. Yang mana dia tidak pergi meninggalkan si mufti kecuali dalam keadaan dia sudah memahami jawaban itu secara lengkap atau secara sempurna. Baik. Tidak seperti yang pernah dicontohkan dulu-dulu itu, yaitu apa? Dia mengantuk. Maka apa? Ketika ada yang bertanya, apa hukum mencuri salam? Itu apa? Orang salam ke yang lain, kita dengar, kita apa? Boleh nggak kita juga ikut mengatakan waalaikumsalam walaupun bukan kita yang disalami? Nah, maka muftinya bilang betul, boleh mencuri salam itu baik. Orang yang ngantuk, dia dengarnya mencuri ayam boleh. Akhirnya celaka. Karena ngantuk. Nah, ya, itu di Indonesia. Ada yang ngasih contoh gitu. Nah, ya, ini bahaya salah dengar. Sekarang yang berikutnya kita baca sedikit al-ijtihad. Ta'rifuhu al-ijtihadu lughatan badlul juhdi li idraki amrin syaq. Secara bahasa yang namanya ijtihad adalah mencurahkan kerja keras. Jangan jahat. Kalau jahat seringkali artinya adalah apa? Kepayahan atau kelaparan. Tapi maksudnya juhud, yaitu kerja keras. Mencurahkan kerja keras untuk mendapatkan atau memperolehi suatu perkara yang susah. Karena kalau sudah di depan mata tinggal diambil, dimakan, dipakai, itu bukan ijtihad. Itu sekitar apa? Intifa atau istifadah. Tapi kalau ijtihad itu perlu kerja keras. Wastilahan, secara istilah dalam usul fikih, badlul juhdi li idraki hukmin syar'i, yaitu mencurahkan kerja keras untuk mendapatkan suatu hukum syar'i. Tayyib, wal mujtahid man badzala juhdahu lidzalik. Mujtahid, ini yang isim fa'ilnya, adalah orang yang mencurahkan kerja kerasnya untuk memperolehi itu. Untuk apa? Mendapatkan hukum syar'i tadi. Syurutul ijtihad, syarat ijtihad lil ijtihadi syurut. Ijtihad punya beberapa syarat. Minha, yang pertama, an ya'lama minal adillati syar'iyyah ma yahtaju ilaihi fi ijtihadih. Dia mengetahui dalil-dalil syar'i yang diperlukan, yang dia perlukan di dalam ijtihadnya tadi. Baik. Misalkan dalam masalah faraid, berarti dia harus tahu dalil-dalil faraid dalam Quran was sunnah. Kalau terkait mungkin dalam masalah hudud, maka dia harus tahu dalil-dalil syariat tentang masalah hudud. Kalau membahas masalah minuman misalkan atau makanan, nah dia harus tahu dalil-dalil yang terkait dengan masalah itu. Kalau terkait dengan masalah perniagaan, berarti dia harus tahu dalil-dalil yang terkait dengan perniagaan dan seterusnya. Berarti tidak diwajibkan tahu dalil 100% semuanya, tapi yang terkait dengan masalah itu. Karena apa? Ijtihad itu mujazza kata para ulama. Dia terbagi-bagi, tergantung ijtihad dalam masalah apa. Ka ayatil ahkam wa ahadisiha, seperti ayat-ayat hukum dan hadis-hadisnya. Baik. Kalau siapa itu? Al-Ghazali menyebutkan dalam Musaffa,
mengatakan apa? Ayat ahkam ada 500. Tapi dibantah oleh para ulama yang lain, yaitu apa? Yang betul ayat ahkam itu jauh lebih banyak daripada 500, bahkan ribuan. Kenapa? Karena kata para ulama, berapa banyak ayat-ayat yang menceritakan sebuah kisah, sebuah cerita, ternyata di dalamnya ada hukum. Itu banyak sekali. Karena setelah Allah Ta'ala menceritakan sebuah cerita, Allah Ta'ala mengatakan itu sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Berarti apa? Di dalamnya ada hukum-hukum yang boleh diambil di situ. Baik. Kemudian apa yang kedua? An ya'rifa ma yata'allaqu bi sihhatil hadisi wa dha'fih. Dia harus tahu perkara yang terkait dengan sahih dan dhaifnya hadis, kama rifatil isnad wa rijalih, seperti mengetahui masalah sanad dan rawi-rawinya. Baik. Kalau tidak, dia jadi hatibul lail nanti. Jadi apa? Pencari kayu bakar di malam hari. Tak pakai toslet lagi. Ya kalau dapat kayu. Terkadang apa? Dapat yang bukan kayu, mungkin ular atau nggak tahu mungkin apa? Kabel karen sedang tegangan tinggi lagi misalkan atau apa. Akhirnya dia celaka atau orang lain yang celaka. Nah, ini bahaya. Berarti dia harus tahu masalah sanad dan sebagainya. Baik. Kalau enggak nanti hukum fikihnya jadi ajaib. Tahu-tahu mungkin dia akan melarang anak kecil masuk masjid. Kenapa? Nabi mengatakan jannibu majaninakum wa sibyanakumul masajid. Tinggal yaitu apa? Jauhkan orang-orang gila kalian dan anak-anak kecil kalian dari masjid. Nabi bilang gitu. Padahal apa? Sanadnya dhaif. Atau apa? Kalau lihat anak-anak muda belum kawin, dia akan sangat benci. Kenapa? Nabi mengatakan inna syirarakum uzabukum. Sesungguhnya orang terburuk dari kalian adalah orang yang belum kawin. Hadisnya ada, tapi apa? Dhaif. Bahkan apa? Palsu. Nah, kalau tidak ditapis memang apa? Semuanya akan celaka. Nanti kalau masuk ke kedai makanan mungkin dia fanatik. Saya mau cari itu aja lah. Saya mau cari terung. Kenapa? Nabi mengatakan apa? Badinjan ini dia berkahnya besar. Padahal hadisnya palsu, dibuat oleh para tukang jual terung. Yang lain juga apa? Jual full kacang. Akan fanatik pada kacang dengan alasan Rasulullah menyuruh makan kacang karena kacang itu diberkahi 70 nabi. Ini banyak hadis palsu macam itu. Tapi maka kalau kita tidak tahu sanad dan rawi, kita akan akan memasukkan kepada syariat apa yang bukan bagian dari syariat. Tayyib. Seperti hadis yang dalam Riyadhus Shalihin itu, hadis Umar bin Khattab, yaitu apa? Seorang laki-laki tidak akan ditanya di hari kiamat kenapa dia memukul istri. Akhirnya orang bersenang-senang untuk pukul istri karena ini tidak masuk dalam hisab dan itu hadisnya dhaif. Tetap dia akan ditanya apakah dia berbuat itu secara hak atau secara batil, memukul istri dan seterusnya. Berarti memang harus tahu, harus mampu menapis syariat, menapis apa? Dalil-dalil. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Yang bertanya soalan ini, ada perselisihan di antara seorang dengan seseorang yang lain. Lalu ditanyakan kepada seorang yang memberikan fatwa. Lalu adakah boleh bertanya ataupun harus dibawakan orang yang berselisih ke hadapan hakim itu? Dua-duanya mungkin dan dua-duanya dan yang dibawakan itu lebih baik karena boleh jadi ini apa itu? Orang yang tidak hadir itu boleh jadi dia punya hujah. Tapi masalah boleh-boleh sebagaimana dalam disebutkan di dalam Sahih Bukhari itu ada bab khusus tentang apa? Istifta dalam keadaan orang yang dibicarakan itu tidak hadir. Hadisnya siapa? Nanti lupakan hadisnya Umar kah? Yaitu apa? Ketika Fathu Makkah, Hindun binti Utbah datang ke Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan ini lelaki yang sangat kedekut. Dia tidak memberi saya nafkah yang mencukupi saya dan keluarga saya dan anak-anak saya kecuali kalau saya curi dari dia. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan apa? Khudhi ma yakfiki wa iyalik bil ma'ruf. Ambillah secara ma'ruf apa yang mencukupi engkau dan anak-anakmu. Baik, ini menunjukkan apa? Boleh berfatwa dalam keadaan pihak yang satunya itu tidak hadir di situ. Baik. Kemudian apa? Ibnu Hajar mengatakan, tapi ini ada kemungkinan memang apa? Jelas muftinya, yaitu di sini Rasulullah tahu bahwasanya yang diceritakan itu betul. Baik, karena boleh jadi kalau tidak demikian, boleh jadi apa? Orang yang dituduh itu akan membantah dan itu boleh saja terjadi. Seperti dalam hadis muttafaqun alaih dari Aisyah ketika istri dari Rifa'ah datang pada Rasulullah mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya dulu kawin dengan Rifa'ah.
Kemudian saya dicerai oleh dia. Lalu saya kawin dengan Abdurrahman ibnu Zabir. Dan ternyata kepunyaan dia itu seperti ujung kain ini aja. Sampai sebagian sahabat mengatakan, Abu Bakar bilang kepada sahabat yang lain, kenapa kalian nggak melarang wanita itu bicara sejelas itu. Menceritakan itunya si suaminya itu. Seperti ujung kain, yaitu apa? Dhaif. Nah, kemudian apa? Rasulullah mengatakan, la'allaki turidina antarji'i ila Rifa'ah. Boleh jadi engkau pengen kembali ke Rifa'ah. Yaitu apa? Makanya dia kecewa sama suami yang kedua, pengen balik lagi ke suami pertama. Rasulullah mengatakan, apa itu? La hatta tadzuqi usailatahu wa yadzuqa usailatak. Engkau tidak boleh kembali ke suami pertama sehingga suami kedua itu sudah merasakan manisnya engkau dan engkau merasakan manisnya dia. Lalu datang si suaminya ini, wahai Rasulullah, wanita ini menuduh saya demikian. Ini saya betul-betul menembus wanita dengan apa? Seperti penembusan yang kuat dan seterusnya itu. Terus didatangkan dua anaknya yang kembar, betul-betul kembar dengan ayahnya. Rasulullah mengatakan, engkau menuduh suami ini tidak punya apa-apa, tuh lihat anaknya aja sampai kembar macam itu, kembar dengan ayahnya. Ini menunjukkan apa? Pentingnya untuk mendatangkan orang yang dituduh tadi, agar apa? Dia punya kesempatan menjalankan hadis Nabi yang lain. Hadis apa itu? Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Yang menuduh itu mendatangkan bayyinah. Yang tertuduh dia boleh untuk mengingkari dan sebagainya dan bersumpah. Kalau dia mengingkari, dia mendatangkan sumpah dan sebagainya. Jadi itu pentingnya mendatangkan orang yang dituduh agar apa? Sama-sama menunjukkan hujah di hadapan hakim sebelum hakimnya memutuskan sesuatu. Wallahu a'lam.